بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Yang pertama yang kita perlukan adalah kejujuran. Kejujuran dari pihak dua. Dari pihak pemerintah. Yang kedua dari pihak medis. Kalau memang dari pihak medis dan pihak pemerintah itu jujur sesuai dengan kapasitas mereka, medis dengan ilmu mereka, lalu memutuskan bahwa umat tidak boleh berkumpul-kumpul dulu untuk sementara, biar di rumah masing-masing untuk menjaga. Jika dia jujur dengan ilmunya, maksudnya tidak ada tekanan apa-apa, jujur dengan ilmunya, dan pemerintah pun dalam irama menjaga umat secara sesungguhnya, maka wajib kita patuhi. Wajib kita patuhi. Sholat Jumat tidak ada di masjid, maka selagi masih ada perkumpulan 40 orang mustautinin, adakan di mana saja. Kalau ternyata nggak bisa, tidak usah melakukan sholat Jumat, sholat duhur. Kalau memang betul, tapi kejujuran dari medis, kemudian dari pemerintah yang ingin menjaga umat demi kebaikan mereka, maka itu sah jika demikian itu. Kemudian tentunya kita bisa melihat kebenaran ini nanti adalah juga di saat perkumpulan ini kan tidak hanya di masjid saja, akan tapi di tempat lain kan ada. Ada night club di tempat-tempat itu, ada diskotik, ada segala macam, ya kan? Kemudian juga di tempat-tempat yang akan keluar masuk orang bermacam-macam, hotel semacamnya, harus dipantau semuanya. Kalau memang tujuannya untuk menjaga umat, ya kita wajib patuh dengan hal-hal semacam ini. Bahkan kalau memang betul sudah jelas diputuskan, nggak apa-apa, kita libur sementara untuk mengadakan pengajian demi kebaikan bersama-sama. Tapi memang karena itu, tapi pahala tetap mengalir. Kalau memang betul seperti itu, ya ada keputusan dari pemerintah yang jujur, nggak ada tekanan apa-apa, dan juga dari pihak medis yang jujur, medis yang benar. Ada kiai dibeli, ada medis yang dibeli. Tapi kalau kiainya jujur, maksudnya ya di sini perlu medis yang jujur sesuai dengan kapasitas ilmunya. Dia mengatakan memang begitu, ya kita wajib fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kau tidak mengerti, tanya ahlinya. Boleh yang semacam itu. Dan ini disamakan memang kalau memang ada uzurnya melakukan Jumatan itu banyak. Jadi orang melakukan Jumat itu banyak uzurnya. Uzur min a'dzari al-jum'ati, termasuk uzur meninggalkan Jumat adalah jika tidak aman di tempat tersebut. Aman itu macam-macam kisahnya. Termasuk begini bisa saja dianggap sebagai tidak aman, bisa saja. Dan tidak dosa meninggalkan Jumat kalau betul seperti itu. Ini jadi nggak usah umat Islam dengan ilmu nggak usah pusing begitu. Kalau Anda sholat di rumah masing-masing ya bisa lumayan dengan keluarga bercengkrama hari Jumat dan sebagainya. Tapi itu yang perlu adalah kejujuran dari pihak pemerintah dan ini. Nah kan kita tidak tahu jujur tidaknya, sudahlah. Kalau memang peraturan semacam itu, kemudian Anda tidak bisa melakukan Jumat, berarti itu uzur sudah, tidak usah khawatir. Kami himbau kepada Anda di Singapura, di Malaysia, kalau memang tidak boleh ya tidak usah ke masjid untuk sementara. Bahkan mungkin dalam beberapa waktu Anda ditahan tidak sholat ke masjid karena demi kebaikan. Setelah itu akan muncul kerinduan yang luar biasa, yang dulu nggak pernah ke masjid jadi ke masjid setelah itu. Bahkan mungkin kalau ternyata majelis ini harus ditutup untuk sementara, kita tetap mengadakan pengajian biar nggak ada yang hadir, Anda bisa dengan televisi di rumah Anda, sehingga semuanya akan hijrah membuang televisi yang nggak jelas diganti dengan televisi Al-Baca. Wah lumayan jadi baik kan? Nggak apa-apa, perlu ditutup kalau begitu pengajiannya. Biar semuanya merubah di rumah tangganya menjadi tontonan televisi yang positif. Setelah itu dibuka lagi ada kerinduan lagi, ya nggak usah masalah. Jangan biasa membuat konfrontasi. Kalau memang keputusan itu nggak ada masalah keputusan. Saya tidak pernah, tidak sejauh prasangka buruk sana sini. Kalau memang keputusan seperti itu, patuhi saja.
Dan saya pengen juga dari pihak yang berwajib dengan jelas-jelas datang. Kalau ke tempat ini datang. Kalau Anda pengen datang ke sini, jelaskan siapapun dari pihak berwajib datangkan. Selagi belum didatangkan, kami mendungu. Kami rakyat, Anda pelayan saya, wahai para pejabat, kan begitu. Kami tugas saya menjadi pelayan Anda di dalam mengayomi masyarakat semacam ini, ngurusi masyarakat. Tapi Anda, wahai para pemerintah, wajib memberikan pengarahan kepada kami. Agar kami di saat menjaga umat ini lebih benar, gitu loh. Ini kan ngurusi umat, ini ngurusi rakyat Indonesia Raya kan begini ini. Biar nggak rebutan waris, biar nggak musuhan sama tetangga. Ini kan urusan majelis kayak begini. Biar nggak nyuri, ini kan urusan majelis. Ini kan ikut menertibkan negara juga. Ini coba, ini kan ilmu ini. Dan jangan ditutup yang demikian kalau memang tidak mendesak. Kalau mendesak kami patuh. Tapi tolong kirimkan surat kepada kami, jelaskan dengan sejelas-jelasnya, kami akan ikuti semuanya. Paling tadi ya kita tetap, adapun acara tetap berjalan ini. Karena ini ada hubungannya dengan televisi yang disebar ke seluruh Indonesia. Bahkan kalau sudah internet dunia. Baik seperti itu ya. Kemudian apa tadi pertanyaannya banyak banget ya, intinya semacam itu ya. Kita patuh saja dengan pemerintah. Kalau memang nanti ya harus ditunda untuk sementara, kita ikuti saja. Kemudian ada sekolah diliburkan, ya sekolah yang itu keluar masuk, kan begitu. Tapi kalau setelah di pondok ya nggak usah, ngapain, tidak ada orang keluar masuk kok. Ya yang kalau mau udah dibubarkan ini yang repot nanti. Ya, nanti pasar bubar, nanti semuanya bubar. Nah, nggak. Yang ini sebetulnya yang diantisipasi adalah bertemunya orang-orang yang tidak, yang orang-orang baru ini. Mungkin dari luar bawa ke dalam, dari terus. Tapi kalau di dalam begini kan aman di pondok. Intinya keputusan pemerintah yang ini kaidah. Keputusan pemerintah yang ada hubungannya dengan kemaslahatan umat, maka hendaknya kita patuh dengan catatan tidak bertentangan dengan syariat. Menghentikan Jumat di situ bukan bertentangan dengan syariat, bukan dilarang sholat duhur. Tidak bertentangan dengan syariat, jangan dianggap salah. Karena tidak boleh sholat Jumat di masjid karena berkumpul orang berdesakan takut apa. Tapi boleh nanti dia melakukan sholat duhur di rumah masing-masing. Jadi mohonlah dalam hal begini jangan dijadikan bahan untuk ribut saja. Dalam dunia fikih sangat mudah, sangat luas. Untuk melapangkan hati, ya dukung pemerintah kalau itu demi kebaikan. Dukung pemerintah kalau itu demi kebaikan. Itu saja bisa kami sampaikan, ya. Semoga Allah menjaga. Masalah bersalaman, ya kalau memang, kalau masalah bersalaman, kami himbau deh untuk menjadi, saya bertanya kepada beberapa dokter, sebenarnya yang dihindari itu apa? Ya tangan kotormu pindah ke tangan kotor orang lain dan sebagainya. Jadi kami lebih, insya Allah habis ini akan disiapkan untuk mencuci tangan di beberapa tempat. Insya Allah habis ini. Jadi biasakan Anda bersih diri deh. Ya, kalau tiba-tiba Anda salaman dengan orang lain, Anda sudah pastikan tangan Anda bersih di saat bersama dengan orang lain. Jangan kebalik, jangan pastikan tangan orang lain bersih tapi Anda jorok, itu nggak benar. Jadi pastikan Anda selalu bersih. Kalau semuanya selalu menjaga begini, salaman bersih, tangan Anda bersih. Kalau bisa di saku Anda sudah pakai apa, antiseptik atau apa gitu untuk membersihkan jika ini, bukan untuk diri sendiri. Biar Anda jangan bersihan. Saya dengar ini petunjuk dari dokter, pokoknya biasa bersih itu saja, biasakan hidup bersih ya. Jangan habis garuk-garuk lalu makan sop pakai tangan lagi, itu kan kacau nanti, dimakan sama temennya, ini kan tidak karu-karuan. Tolonglah umat Islam yang bersih ya. Mungkin ini untuk pembelajaran juga bagi umat Nabi Muhammad, harus bersih deh. Biasakan anak Anda untuk biasa cuci tangan, itu saja. Cuci tangan yang bersih, setelah itu bersalaman biasa saja. Biasa saja. Dan dihindari mungkin ya itu hindari seperti salaman biasa. Kalau ternyata memang petunjuk dari penyakit tidak akan menular. Jadi yang ngasih penyakit adalah Allah. Kalau menular berarti kan semua harus penyakitan semuanya. Kan? Ada ceritanya, ada orang berkata, oh Nabi Muhammad itu salah kok. Bagaimana penyakit tidak menular? Ini ada ceritanya onta itu korengan. Satu onta korengan, lalu didatangkan onta lagi didudukkan. Akhirnya yang lain pada korengan. Kudisen semuanya ontanya. Akhirnya bilang berarti Nabi Muhammad telah salah mengatakan penyakit tidak menular. Akhirnya dikatakan, yang ini ketularan siapa? Ini onta ini ketularannya ini. Terus yang pertama kena corona ini ketularan dari siapa? Jadi Allah yang menurunkan penyakit. Sehingga ada orang satu pesawat pun ada ini kena penyakit, dua kena penyakit, 40-nya juga tidak kena penyakit.
Maka serahkan pada Allah, tapi tetap jaga diri, harus menjaga bersih. Biasa bersih itu penting, tak boleh sembrono ya. Ya, tidak boleh sembrono. Selagi ada petunjuk, itu adalah petunjuk ahli dzikir. Para dokter itu ahli dzikir bagian medis. Maka mohon petunjuk dokter dalam hal ini hendaknya Anda patuhi. Saya tanya apakah harus tidak bersalaman? Beliau menjawab tidak Buya, asalkan sama-sama bersih. Nah, kalau sama-sama bersih ya nggak ada masalah, terjaga semuanya. Tadi itu petunjuk dokter juga. Selagi kita masih ragu-ragu ya dihindari dulu untuk sementara. Itu petunjuk ahli dzikir. Petunjuk ahli dzikir para dokter semacam itu. Nggak apa-apa, dipatuhi dulu sementara. Nanti setelah itu tambah rindu untuk bersalaman. Tentunya maksud salaman ini laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, sesuai dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Kemudian afwan Buya, untuk perihal lafadz hayya 'alas shalah yang diganti. Memang ada pada zaman Nabi tentang itu, kisahnya kisah hujan deras. Di saat orang tidak bisa pergi masjid, hendaknya shollu fi rihalikum. Sholatlah kalian di rumah masing. Dan ini bisa saja disamakan dalam ini menyuruh akhirnya jangan sampai tidak sholat. Jangan sampai tidak sholat. Kalau hayya 'alas shalah kan diseru kepada ini. Ini kisahnya adalah di dalam satu, kalau makanya kita ada di dalam Islam, di dalam kita itu ada namanya sholat jamak karena hujan. Begitu pentingnya sholat. Selagi yang sudah ada di masjid sholat duhur kok hujan deras, kemudian kalau sudah pulang nanti asarnya balik susah karena zaman dulu tuh becek jalan macam-macam begini, maka boleh di sholat jamak, sholat berjamaah dengan jamak takdim. Sholat karena hujan hanya jamak takdim, nggak ada jamak takhir. Jamak akhir sholat nanti kan. Jamak takdim dan sholat zuhur selagi ada hujan, di waktu sholat yang pertama nyambung pertama ada hujan, maka dia boleh menjamak. Seperti itu kisahnya. Jadi itu adalah himbauan untuk melakukan sholat, dan ada pada zaman Nabi itu kisahnya, kisah tentang sholat seperti itu, sholat di hujan. Jadi seperti itu. Jadi itu mengingatkan agar orang sholat, bukan hanya sekedar mendengar seruan azan. Adapun ada hal lain lagi ya mungkin ya, masalah-masalah semacam ini. Kami menghendaki bahwasanya dari pihak pemerintah juga itu agar memberikan penyuluhan kesehatan secara merata lah. Kalau bisa dana itu besar ya untuk acara beginilah, bukan untuk festival yang enggak deh. Jadi untuk kesehatan umat ini kami rindu yang semacam ini. Jadi kalau bisa ya diturunkan dana untuk penyuluhan kesehatan yang bisa merata. Ya, kesehatan yang merata kepada seluruh rakyat ini. Ini indah sekali. Dan mungkin ini adalah cambuk ya, atau peringatan dan sekaligus Allah atur agar kita semuanya sadar kesehatan. Umat Islam kok jorok banget. Kalau tanya siapa yang paling jorok, umat Islam. Paling penyakitan umat Islam, kan nggak enak. Padahal Nabi kita Nabi Muhammad mengajarkan kebersihan seperti itu.